Pesantren Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin ajani Allah wa iyyakum, para pemirsa di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita memuji dan kepadanya pula kita sekalian memohon pertolongan, memohon perlindungan serta memohon pengampunan dari segala dosa dan kekhilafan baik yang kita lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak kita sadari. Juga kepada Allah kita berlindung dari kejahatan hati kita dan dari kejahatan aktivitas kita. Barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah tidak ada seorang pun dan kekuatan apapun yang akan sanggup untuk menyesatkan kembali. Demikian juga barang siapa yang karena ulah dan tingkahnya tetap betah di dalam kesesatan, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, tidak ada perjuangan untuk melakukan perubahan dalam dirinya, ketahuilah tidak ada seorang pun dan kekuatan apapun yang akan sanggup menjadi penolong untuk menunjukkan ke jalan yang benar. Mari kita segarkan kembali 2 kalimat syahadat yang menjadi pilar utama keislaman kita masing-masing. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti beliau, meneladani beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kita awali dengan memanjatkan doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwatu iman, ajani Allah wa iyyakum, para pemirsa sahabat Polda TV dan juga Wesal TV dan juga yang lainnya. Kita masih membahas tentang yang kaitannya dengan bagaimana agar kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan pokok hidup setiap mukmin secara vertikal, yaitu ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ridho Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh
murka Allah Subhanahu wa taala akan terhindar ya dari hamba-hambanya kalau dia sudah pasti memperoleh ampunan daripadanya. Ya, selama tidak mendapatkan ampunan, selama masih bergelimang dengan dosa, ya maka sebagaimana beberapa ayat Al-Quran yang kita bahas pada kajian yang lalu, itu akan sangat potensial, bahkan negara manapun akan ada di ambang kehancuran. Ya, selama mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemaksiatan yang paling besar kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada dua. Yang pertama adalah karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ya karena menyelisihi ya sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini tidak main-main. Yang pertama karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena menyelisihi petunjuk yang terbaik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, di antaranya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, yaitu di surat Rum surat ke-30 ayat 41, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi bencana di darat dan di laut. Ya, ini seperti yang sekarang kita saksikan. Ya, di darat longsor, banjir, ya, di laut kapal tenggelam, ya, ombak, banjir bandang dan lain sebagainya. Itu adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Ya, liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ya, itu agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran hanya satu, yaitu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Azza wa Jalla melanjutkan, Qul siru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Ya, katakanlah olehmu Muhammad, katakanlah olehmu wahai orang-orang yang beriman, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, membinasakan mereka, menghancurkan mereka, menenggelamkan mereka. Allah menyatakan kana aktsaruhum musyrikin, ya, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perbuatan syirik yang mereka lakukan. Jadi ini adalah penyebab azab yang pertama, karena melakukan dosa besar yang terbesar, kemaksiatan yang paling maksiat, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah karena menyelisihi sunnah, menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kaum muslimin meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai qudwah, maka rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah akan datang. Tetapi ketika menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka siapapun, kapanpun dan dimanapun, ya, karena Tuhan kita sama dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat, Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu sesat.
dia akan tersesat di dunia, tidak menemukan jalan yang benar, ya, kemudian di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu yang Allah umumkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 115. Atau di surat Nur ayat 63 juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintahnya, perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa bencana. Ya. Ya, kita harus mau jujur introspeksi diri, ya, jangan-jangan karena kita menyelisih sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai hari ini bencana itu ada kurang lebih 12 titik sekaligus itu, bersamaan. Ya, itu semuanya tidak mustahil karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena menyelisih sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tadi disebutkan hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintahnya, perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah, akan ditimpa bencana. Ayusibahum azabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita meneliti kembali, melihat kembali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ampunan Allah Subhanahu wa taala sudah datang, insya Allah semuanya itu beres. Semuanya itu selesai. Yang datang akan terjadi adalah keberkahan. Ya, di antaranya adalah yang sudah kita bahas kemarin, penyebab ampunan Allah yang paling pertama dan utama adalah karena mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah istighfar. Dan tentu masih banyak, ya. Namun di antara hal yang paling penting bagi seorang hamba, ya, siapapun termasuk kita dan saya, agar memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah mengetahui berbagai amalan dan tuntunan yang menjadi sebab gugurnya dosa dan datangnya pengampunan. Jadi amalan-amalan apa saja yang bisa menyebabkan gugurnya dosa dan datang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diantaranya secara bersamaan oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan. Itu dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wazakirina Allaha katsiran wazakirat a'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Ya. Yang terjemahannya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, satu. Yang kedua laki-laki dan perempuan yang mukmin. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Ya. Wal qanitina wal qanitat. Yang keempat, laki-laki dan perempuan yang jujur. Yang kelima, laki-laki dan perempuan yang sabar. Wasabirina wasabirat. Yang keenam, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Ya, yang ketujuh, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Yang kedelapan, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Yang kesembilan, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Dan yang kesepuluh, laki-laki dan perempuan yang banyak zikir, banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan, ya, telah menyediakan
ampunan dan pahala yang besar untuk mereka. Jadi a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pahala dan ampunan yang besar bagi 10 golongan ini. Ya, jadi juga dalam ayat yang lain di surat Thaha ayat 82, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, surat ke-20, wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila shaliha tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertobat, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal solih, kemudian tetap di jalan petunjuk. Jadi ini diantaranya 2 ayat di atas, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 35 dan surat Thaha ayat 82. Ya, ada 13 amalan. Yang siapa saja yang mengerjakan dan istiqomah dengan amalan tersebut, ya, maka bagi mereka dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ampunan dan pahala yang besar. Ya, kalau ampunan sudah didapatkan tadi, kembali bahwa ya kita siapapun, dimanapun dan kapanpun akan jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang akan datang adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang 13 itu dalam surat Al-Ahzab 35 itu ada 10 tadi. Pertama adalah orang Islam. Di keislaman seseorang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Islam adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Jadi berislam artinya menegakkan rukun Islam yang 5, ya. Karena kan pernah Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirni anil Islam." Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Kata beliau, antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, kemudian ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Jadi kata malaikat Jibril, sadaqta, engkau benar. Di orang yang Islam itu adalah orang yang menegakkan rukun Islam yang 5. Itu 2 kalimat syahadat, salat, zakat, saum, ya, dan haji. Kemudian juga orang Islam yang benar itu adalah menegakkan 3 unsur yang penting. Apa saja? Yang pertama adalah al-istislam lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau diatur dengan Allah. Ya, jadi taslim gitu. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya hanya satu sikap yang dia nyatakan, yaitu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jadi menyerahkan diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hanya beribadah kepada Allah saja. Ya. Kemudian yang kedua, al-inqiyad bitta'ah, tunduk dengan jalan taat, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan seorang muslim itu harus harus berlepas diri. Dan makanya dalam Islam itu ada akidah al-wala wal bara.
kepada siapa kita harus memberikan loyalitas, dan dengan siapa kita harus memutuskan hubungan. Jadi harus buro dari apa? Anisyirki wa ahlihi, dari perbuatan syirik dan pelaku-pelaku kemusyrikan. Jadi kita harus menghindari kemusyrikan sekecil apapun, apalagi yang besar, dan juga jangan bersahabat, jangan dekat dengan orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Nah, siapa saja yang menegakkan makna keislaman ini dalam bentuk pelaksanaan rukun-rukun Islam dan berbagai macam unsur yang menyempurnakan rukun Islam tersebut, ya, yang tadi, sungguh pengampunan dan pahala yang besar telah terjamin untuknya. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ampunan. Ya, sebagaimana firman-Nya tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 35 dan juga ada di surat Fusilat ayat 33. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya, wa man ahsanu qawla. Siapakah yang perkataannya lebih baik? Ini dalam sastra Arab disebut istifham inkari, satu pertanyaan yang jawabannya pasti tidak. Artinya tidak ada perkataan yang lebih baik mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Allah, mengajak manusia untuk menjalani hidup ini di atas aturan Allah, dan tujuannya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha semaksimal mungkin agar terminal akhir kehidupannya itu ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal salih, ya, wa amila salihah. Jadi tidak hanya menyuruh orang, tidak hanya mengumumkan kepada orang, tidak hanya mengajak kepada orang. Ya, banyak orang yang rajin memposting pengajian, mengumumkan pengajian, tapi dia tidak pernah datang. Itu kalau kata guru saya dulu tuh kayak Cina dagang sajadah, Cina non Muslim. Dia jualan sajadah, jualan peci, tapi tidak pernah pakai. Atau seperti calo bis di terminal, ya, ngajak orang ke Garut, Tasik, kemana, Surabaya, Jogja. Orang sudah pada naik, dia tetap di situ gitu. Tapi seorang muslim tidak, dia berusaha untuk beramal salih. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya saya termasuk dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Saya termasuk dari golongan orang-orang Islam. Saya termasuk bagian daripada orang-orang Islam. Wa qala innani minal muslimin. Kemudian juga kalau kita memperhatikan berita dari Allah Azza wa Jalla yang validitas kebenarannya mutlak, pasti benar, betapa kenikmatan dijanjikan bagi orang-orang yang berislam dengan benar dan baik. Tapi juga Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang pedihnya siksaan pada hari kiamat, ya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik pada hari ini, yang berani menistakan Islam, menistakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti di akhirat, di hari kiamat, mereka akan berangan-angan untuk menjadi seorang Muslim yang aman dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Ya, jangankan sudah mati, ya, di dunia saja, kalau manusia sudah kepepet, ya, manusia sudah sudah tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa meminta tolong kepada siapapun, ya, nanti dia akan menyatakan bahwa dia
akan mengakui bahwa dia masuk ke dalam agama Islam. Ya. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, ketika dia sudah tenggelam, sudah mau mati, ya sudah sudah tidak bisa lagi, tidak ada lagi tempat bergantung. Ya, ketika sudah mau tenggelam, ya, dia mengatakan apa? Dia mengatakan yang Allah abadikan dalam Al-Quran, amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Ya, saya sekarang beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dikata si Fir'aun yang yang durjana, Fir'aun yang arogan itu, ya di surat Yunus ayat 90 bisa dilihat. Dia masuk Islam. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang Islam. Saya sudah Islam ya Allah, tapi tidak diterima lagi karena sudah kepepet. Itu di dunia, orang-orang yang sombong, orang-orang yang menolak kebenaran itu akan seperti itu. Nah, apalagi nanti di akhirat, mereka berangan-angan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ingin lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilihat di surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 2. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat, yang sekarang sombong, arogan, ya, seringkali ingin agar kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim, tapi tidak lagi. Sebab penyesalannya itu penyesalan yang abadi, penyesalan yang terlambat. Makanya kata Al-Hikmah, sesal itu ada 3. Ada sesal sehari, sesal semusim, ada sesal yang abadi. Ya, sesal sehari itu seperti orang yang hobi mancing. Umpamanya dia mancing ke Kepulauan Seribu, maunya kalau di sini, kalau di Jakarta. Dia bawa uang, bawa ATM, mungkin bawa kredit card, ya, karena di sini tinggal gesek gitu. Tapi tahu-tahu di sana itu gak ada ATM, bahkan uang yang dibawa pun tidak berlaku karena tidak ada makanan dan minuman yang bisa dibeli. Wah, dia menyesal. Di kesini ini bukan harus bawa uang, bukan harus bawa ATM, tapi harus bawa makanan dan minuman. Penyesalan seperti itu bisa saja terjadi sehari. Besoknya dia akan bawa makanan dan minuman. Kemudian yang kedua ada penyesalan semusim. Ya, seperti ada anak-anak sekolah, anak-anak santri atau mahasiswa ketika ujian, ya, apakah itu ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas, kenaikan tingkat, orang lain bersungguh-sungguh belajar, dia berleha-leha. Dan ketika dibuka hasilnya, teman-temannya naik kelas, naik tingkat, dia tidak, menyesal. Maka tidak ada penyesalan tersebut, harus dia perbaiki musim ujian yang akan datang. Dan yang ketiga ada penyesalan yang abadi, seperti tadi. Makanya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka lebar bagi siapa yang mau, tapi harus segera. Karena kalau sudah nyawa di tenggorokan atau matahari sudah terbit dari barat, maka itu tertutup. Ya, tertutup, tidak ada lagi tobat bagi mereka. Itu seperti Fir'aun tadi. Fir'aun itu kurang apa gitu. Ya, penguasa yang dibandingkan dengan penguasa masa kini gak ada artinya apa-apa gitu. Ternyata teriak juga dia mau mati itu.
Dia mengatakan tidak ada Tuhan yang hak kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, ya. Dan dia mengatakan wa ana minal muslimin, ya Allah, dan saya termasuk bagian dari orang-orang Islam. Itu yang pertama, ya, yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi seorang muslim yang benar, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang tadi adalah yang kedua, laki-laki dan perempuan, ya, yang kedua dan ketiga ini, yang beriman dan beramal salih. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 50, "Fallazina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratu wa rizqun karim." Maka orang-orang yang beriman dan beramal salih, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Ya, beriman kita tahu orang-orang yang mengimani rukun iman yang 6, orang-orang yang dijelaskan ciri-cirinya apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah, akan bertambah keimanannya. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, dan hanya kepada Allah dia berserah diri. Yaitu di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman. Dan ciri umum tadi disebutkan dalam Al-Qur'an di surat An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Ya. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman itu apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar berhukum dengannya, tiada kata yang dia ucapkan kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ya. Sebab ada itu ciri mukmin yang sebenarnya tidak ada pilihan lain kecuali dia mengucapkan sami'na wa ata'na, ya. Sebab ada yang kalau orang-orang Yahudi itu bukan sami'na wa ata'na, tetapi sami'na wa asaina, ya, kami dengar dan kami langgar. Di manusia itu hanya 3 itu, kalau tidak sami'na wa ata'na, sami'na wa asaina. Yang ketiga sami'na wa pikir-pikirna, ya. Itu di surat Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dhalalan mubina. Ya, tidak layak bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan, dia memilih-milih. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah terjebak dalam kesesatan yang fatal. Itu ciri mukmin yang secara umum. Sementara amal sholih adalah seluruh aktivitas seorang mukmin dalam artian yang sempit, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu melaksanakan ibadah langsung kepada Allah Azza wa Jalla yang tata cara, acara dan upacaranya secara rinci sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seperti toharoh bersuci, ya, mandi, wudu, tayamum, sholat, zakat, saum, haji, umroh, upacara kelahiran, upacara pernikahan, upacara kematian, itu sudah secara rinci dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal mengikuti saja, Rasulullah SAW tinggal melaksanakan. Kemudian amalan soleh dalam artian yang luas adalah meliputi ibadah dalam artian yang sempit. Kemudian seluruh aktivitas yang dia lakukan, ya, yang memenuhi 3 syarat. Pertama adalah ikhlas sebagai titik tolak, yang kedua ridho Allah sebagai titik tuju, yang ketiga amal soleh sebagai garis amal. Apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan,
Kalau dia melakukannya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian tujuannya hanya ingin mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla, kemudian dikaitkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, semua aktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dikaitkan dengan sunnah Nabi SAW, itu semuanya akan menjadi amal soleh, akan menjadi ibadah. Itu merupakan ladang pahala. Dan agama lain tidak punya itu. Yang punya hanya kita. Makanya beruntunglah kita mendapatkan nikmat yang paling agung, mendapatkan Islam ini. Sehingga kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, setiap muslim itu harus punya prinsip, ya, ana muslimun qabla kulli syai'. Saya ini muslim sebelum segala sesuatu. Hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita ini semuanya adalah ibadah. Kemudian yang keempat, wal qanitina wal qanitat. Ya, orang yang kunut, tenang dalam ketaatan, khusyuk gitu. Jadi dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang khusyuk ini. Ini ada di surat Az-Zumar. Surat ke-39 ayat 9, Allah Azza wa Jalla juga memuji mereka. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdzarul akhirah wa yarju rahmatar rabbih. Qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu wahai orang-orang musyrik lebih beruntung? Ini juga istifham inkari. Omong kosong itu, orang-orang musyrik merasa lebih beruntung. Kayak Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah yarjuna rahmatar rabbi. Qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah kamu wahai orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih beruntung? Ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Ya, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Rabb-Nya. Di Rabb itu Allah pencipta, Al-Khaliq, Ar-Razik, pemberi rizki, Al-Mudabbir, pengatur. Katakanlah, adakah sama antara orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Jadi itu penyebab mendapatkan ampunan yang keempat, kunut, ya, tenang, merasa betah, merasa tumakninah di dalam mengaplikasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain juga, istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat-sifat itu telah diberikan jaminan oleh Allah Azza wa Jalla berupa pahala yang besar. Ini berdasarkan firman-Nya dalam Al-Qur'an juga di surat Al-Ahzab ayat 31. Disebutkan di situ, wa may yaqnut min kunna lillah wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa atadna laha rizqan karima. Dan barang siapa di antara kalian, istri-istri Nabi yang kunut, ya tadi yang betah dalam ketaatan, tentram dalam ketaatan, nyaman dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan beramal sholih, niscaya kami memberi pahala 2 kali lipat kepadanya dan kami menyediakan rezeki yang mulia baginya. Sungguh beruntung. Ya, karena istri-istri Nabi adalah bagian dari sahabiah yang dijamin untuk masuk surga. Ya, dengan kekunutan, dengan ketenangan mereka di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala tadi 2 kali lipat. Ya. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat. Kemudian wassadiqina wassadiqat.
Jadi yang kelima adalah kejujuran. Ya, jujur dalam ucapan dan perbuatan, jujur ketika berjanji, ya, sungguh-sungguh di dalam hal menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, mungkin kita masih ingat, ya, beberapa hari yang lalu Ustadz kita di sini ketika membacakan hadis Riyadhus Shalihin, bagaimana kisah 3 orang sahabat yang jujur, ya, yang tidak ikut perang Tabuk. Siapa 3 itu, ada yang ingat? Ya. Pertama sahabat Ka'ab bin Malik, yang kedua Hilal bin Umayyah, yang ketiga Murarah bin Rabi radhiyallahu anhum. Jadi ketika mereka dipanggil oleh Rasulullah SAW tidak berkelit, tidak cari alasan, tidak cari kambing hitam. Mereka mengakui, ya, bahwa mereka bersalah, ya, itu adalah kejujuran para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu selalu cari alasan, ya, bahkan cari kambing hitam. Kalau kambing hitam tidak didapatkan, kambing putih dicat hitam, dipaksakan. Gitu. Itu adalah kenyataan-kenyataan yang kita saksikan dalam kehidupan ini. Tapi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in jujur. Jadi ini kejujuran 3 orang sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ini adalah merupakan pelajaran bagi orang-orang yang beriman yang hidup pada masa setelah mereka. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Kita harus mencari kawan, mencari teman orang-orang yang jujur. Ya, karena sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Maka lihatlah, kalau ingin bergaul dengan orang tersebut, siapa temannya tersebut? Apakah dia ahli ibadah, orang yang cinta ilmu, atau hanya orang yang penyakitnya tumor, tukang molor, ya, orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat amal salih. Semuanya itu akan sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, wasabirina wasabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar. Kesabaran dengan berbagai macam jenisnya. Tentu saja sebagaimana sabda Nabi SAW, sabar itu ada 3, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ya, perlu kesabaran kan, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala perlu kesabaran. Untuk bangun subuh saja perlu kesabaran, untuk bangun malam perlu kesabaran. Apalagi untuk puasa, ya insyaallah beberapa hari lagi kita akan berpuasa, perlu kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar ya dalam hal menerima ujian adalah salah satu juga penyebab penggugur dosa. Ya. Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan di surat Hud ayat yang ke-11, illal ladzina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum magfiratu wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal-amal sholih, mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kemudian yang ketujuh, wal khashiina wal khashiat, dan orang-orang yang khusyuk. Ya, khusyuk itu bisa diartikan apa ya? Ketenangan, tumakninah. Ya, kalau kata orang Jawa Barat, genah di atas sunnah, gitu. Ya. Dan hal dalam hal merendahkan diri dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan dari kehusuan tersebut akan melahirkan al-khauf. Ya.
rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah juga sifat Nabi yang senantiasa mendapat pengampunan dari Allah Azza wa Jalla yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-90. Siapa para nabi itu? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Subhanallah. Para nabi saja yang dikategorikan manusia terbaik, pilihan Allah Azza wa Jalla yang pasti masuk surga. Ya, mereka senantiasa berusaha untuk khusyuk ya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Kemudian yang ke-8 adalah orang-orang yang bersedekah. Ya. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dirinya Maha Pengampun kepada orang-orang yang bersedekah ya. Melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an di surat Fatir ya, ayat 29 dan 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yajidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Di dalam rizki yang Allah berikan ada alokasi untuk sedekah. Ya. Membiasakan sedekah. Ketika longgar tentu dengan jumlah yang besar, ketika sempit dengan jumlah sesuai dengan kemampuannya. Yang jelas bahwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kuantitas, bukan jumlah, tetapi kualitas mutunya. Dari sini kami anugerahkan kepada mereka orang-orang yang bersedekah itu sedekah secara diam-diam atau terang-terangan. Jadi boleh sedekah dengan diam-diam, boleh juga terang-terangan, boleh. Ya. Mana yang lebih utama? Ya wallahu alam. Ya, tapi kalau dia terang-terangan bersedekah karena ingin agar orang lain mengikuti apa yang dia lakukan, itu tidak mengapa. Tapi yang jelas tujuannya mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Hal ini agar Allah menyempurnakan pahala mereka kepada mereka dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, tiada hari setiap pagi kecuali akan turun 2 malaikat yang mendoakan. Pertama, malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, gantilah kepada orang yang berinfak. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah berikanlah kepada orang yang bersedekah itu pengganti. Kemudian malaikat yang kedua turun, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, datangkanlah kebinasaan, kehancuran kepada orang yang pelit. Jadi makanya berusahalah senantiasa sedekah sekecil apapun. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat
At-Taghabun ayat 17, ya, in taqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, niscaya Allah akan melipat gandakan balasan hal itu kepada kalian dan mengampuni kalian, dan Allah Maha membalas jasa lagi Maha penyantun. Kemudian yang ke-9 adalah wasaimina wasaimat, laki-laki dan perempuan yang saum. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi umur kepada kita sehingga kita akan sampai di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum yang di situ ada jaminan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang ke-10 adalah penyebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wal hafizina furujahum wal hafizat. Yang ke-9 ya. Dan ke-10. Jadi banyak berzikir, menjaga kemaluan terhadap hal yang diharamkan. Di Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang memberi jaminan bagiku untuk menjaga sesuatu yang berada di antara dua jenggotnya. Jadi yang menyebabkan seorang itu selamat atau celaka di akhirat adalah lisannya. Dan di antara kedua pahanya, kemaluannya, maka saya memberikan jaminan sorga untuknya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itulah diantaranya hal-hal yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, kepada siapapun. Ikhwati iman, ajani Allah wa iyyakum, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an di mana saja berada, karena waktu juga yang membatasi kita, maka kajian kita untuk pagi ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kepada para penanya yang belum sempat mendapatkan jawaban, mudah-mudahan bisa dijawab pada kajian-kajian yang akan datang, atau ditanyakan kepada para asatidah yang mumpuni, ya, yang bisa memberikan jawaban yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Al-Wafa